Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kajian kitab At-Tuhfatul Washabiyah dalam cabang ilmu nahwu. Sekarang ini alhamdulillah kita di pertemuan ke-21 masih membahas mengetahui tanda-tanda i'rab, yang mana kemarin kita sudah ketahui bahwa tanda untuk rofa itu ada berapa? 4: dhammah, waw, alif, nun. Kemudian kita masuk di pembahasan tempatnya dhammah. Dhammah itu menjadi alamat untuk rofa pada berapa tempat? 4. Pertama isim mufrad, kedua jamak taksir, ketiga jamak muannats salim, yang keempat fi'il mudhari yang tidak bersambung dan sesuatu pada akhirnya. Ini 3 pertama sudah, sisa sekarang tempat terakhir untuk dhammah. Kata beliau rahimallahu taala, al-maudhi'ur rabi'u, tempat keempat dari tempat yang dhammah menjadi alamat untuknya, al-fi'lul mudhari'u, yaitu pada fi'il mudhari. Tempat keempat adalah terjadi pada fi'il mudhari. Tahu fi'il mudhari kan? Di buku dasar dulu fi'il mudhari. Nah, contoh yahrisu taqiyu alal khairi, mana dia? Yahrisu. Wa qauluhu ta'ala wallahu yaqbidu wa yabsutu. Dua langsung, yaqbidu dan yabsutu, semua itu adalah fi'il mudhari. Maka kata beliau fakullun min, maka setiap dari yahrisu wa yaqbidu wa yabsutu, ya. Kenapa ditulis pakai sin, tidak pakai sod? Ini nih yabsutu, kenapa tidak pakai sod? Padahal di ayat pakai sod. Ketahuilah itu dipakaikan sod yang pada asalnya adalah sin karena untuk menyambut huruf setelahnya. Al-Quran babnya riwayah, bukan diroyah. Al-Quran babnya riwayat, harus sesuai dengan riwayat. Pengucapannya sin, tapi diucap dengan apa? Sod. Makanya ditulis dengan apa? Sod. Adapun di buku Arab harus ditulis dengan aslinya. Karena kalau di buku Arab babnya apa? Diroyah, pelajaran, bukan apa? Riwayat. Jadi Al-Quran ditulis sesuai dengan apa? Riwayat. Adapun di bahasa buku biasa, maka kita tulis sesuai dengan apa? Diroyahnya. Tahu diroyah? Tahu diroyah? Sesuai dengan pelajaran. Kaidah bahasa Arab yang dipelajari. Antum bisa pahami ini? Jadi kalau ada sesuatu dalam Al-Quran, jangan langsung membantah bacaan yang ada di buku. Karena Al-Quran itu di luar daripada pelajaran di bahasa Arab. Dipahami ini? Karena dia yang paling utama adalah kita nukil sesuai dengan riwayat. Sesuai dengan riwayat. Jadi kata beliau setiap dari, jadi jangan sampai ada mengatakan ya besutu, salah cetak. Memang huruf sin. Paham ya? Cuman riwayat yang dibaca tebal, dibaca seperti huruf apa? Sod. Fakulun min, maka setiap dari yahrisu wa yaqbidu wa yabsutu fi'lun mudhari'un marfu. Dia adalah fi'il mudhari yang dibaca apa?
rofa. Fi'il mudhari yang dibaca rofa. Kenapa? Litajarrudihi anin nasibi wal jazimi, karena kosong dia ini dari penasab dan penjazm. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Tanda rofanya adalah dhamma yang nampak di akhirnya. Tanda rofanya adalah dhamma yang nampak di mana? Di akhirnya. Wa qad yakunu raf'uhu bi dhammatin muqaddaratin, dan kadang rofanya dengan dhamma yang disembunyikan. Maksudnya di kata lain, bukan kata yang tadi. Paham ya? Jadi alamat dhamma pada fi'il mudhari kadang juga dhammanya apa? Muqaddarah, kadang juga nampak. Nah, contoh yas'a Zaidun ilal majdi. Mana dia? Yas'a. Wa yuzakki Muhammadun malahu. Mana? Yuzakki. Wa yad'u Aliyun rabbahu. Yad'u. Dicontohkan 3. Kenapa? Karena yang disembunyikan bisa di mu'tal alif, mu'tal ya, bisa juga mu'tal apa? Waw. Semuanya disembunyikan. Wa qauluhu ta'ala wa yabqa wajhu rabbika, yabqa. Wa wallahu yad'u ila daris salam, yad'u. Wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim, yahdi. Ini juga ayatnya, belum carikan waw alif ya. Paham kan? Waw alif dan ya. Fakullun min, maka setiap dari yas'a wa yuzakki wa yad'u wa yabqa wa yahdi, setiap dari itu apa itu? Fi'ilun mudhari'un marfu'un. Itu adalah fi'il mudhari yang dibaca apa? Rafa. Litajarrudihi anin nasibi wal jazimi, karena dia kosong dari penasab dan penjazm. Wa alamatu raf'ihi, apa tanda rafanya? Alamat rafanya ad-dhammatul muqaddarah, dhamma yang disembunyikan. Apa penghalangnya? Mana amin duhuriha at-ta'addur fi yas'a wa yabqa, yang menghalangi dari nampaknya ta'addur pada kata yas'a dan yabqa. Paham kan? Ta'addur pada kata yas'a dan yabqa. Karena apa dia? Karena mu'talnya apa? Alif. Alif. Ya. Wasiqal fil baki, sementara sisanya alasannya siqal. Siapa sisanya? Yaitu yang akhirnya waw atau akhirnya apa? Iya, kan sama alasannya. Waw sama ya, alasannya apa? Siqal. Jelas antum? Jelas ini? Alhamdulillah, masya Allah. Wa qawluhu, selesai sebenarnya i'rabnya sampai di situ. Cuma sekarang belum terangkan apa makna fi'il mudhari ditandakan alamat rofanya dhamma kalau tidak bersambung dengan sesuatu pada akhirnya. Yang anak kemarin jelaskan di papan, diulangi oleh penulis di sini, masya Allah. Kemarin hanya gambaran saja. Iya. Wa qawluhu, dan perkataan penulis, lam yattasil bi akhirihi syai', tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Ai yustaratu fil mudhari'i alladhi yurfa'u bid dhammati dhahiratan kanat au muqaddaratan alla yattasila bi akhirihi nunu niswatin wala nunu taukidin khafifatan au sakilatan wala alifutnaini wala wawu jama'atin wala ya'u mukhatabatin kama ra'aita fil amtsilatil mutaqaddimati. Masya Allah. Yang ana bilang kemarin kan 5. Tidak bersama dengan nun taukid, nun niswa, alif, waw dan ya. Ini dia. Qaulu, perkataan beliau, lam yattasil, tidak bersambung, bi akhiri syai', dengan akhirnya sesuatu, yaitu yustaratu, dipersyaratkan fil mudhari, pada fi'il mudhari alladhi, yang yurfa'u, dirofa, bid dhammah, dengan dhammah,
Dhahiratan kanat au muqaddarah, apakah nampak atau tersembunyi. Pokoknya dhammanya nampak ataupun apa? Tersembunyi. Allah dia tidak yattasil bersambung, tidak bersambung. Allah tidak yattasil bersambung bi akhirih dengan akhirnya nun niswah. Satu. Tidak bersambung dengan akhirnya apa? Nun niswah. Kenapa? Kalau antum tanya, kenapa kalau ada nun niswah? Walaupun akan disebutkan nanti. Kenapa kalau bersama dengan nun niswah? Mabni di atas sukun. Wala nunu taukidin, tidak pula bersama dengan nun taukid. Khafifatan, apakah nun taukid yang ringan? Nun taukid yang disukun, atau sakilatan, atau nun taukid yang berat? Maksudnya nun taukid yang tasdid. Karena nun taukid ada dua kan? Ada nun taukid yang disukun, yaktuban. Ada nun taukid yang tasdid, yaktubanna. Paham? Sama saja. Sakila ataupun khafifah. Wala alif itnain, tidak pula bersama dengan alif itnain. Alif yang menunjukkan dua. Wala waw jama'atin, tidak pula bersama dengan waw jamaah. Tahu waw jamaah? Waw menunjukkan atas apa? Banyak laki-laki. Au ya'u mukhotobatin, atau tidak bersama dengan ya mukhotobah. Karena kalau bersama dengan alif, waw, ya, itu jadi af'alul khamsah. Kama ra'aita fil amtilatil muhtaqaddimati, sebagaimana yang antum lihat pada contoh-contoh yang telah lewat. Antum bisa lihat kan contoh tadi di atas, semuanya tidak ada nun niswah, tidak ada nun taukid, tidak ada alif, tidak ada waw, tidak ada apa? Ya. Tidak ada 5 perkara itu. Terus bagaimana kalau bersambung? Beliau jelaskan. Fa in tasolat bihi nunun niswati bunia ma'aha ala sukun. Nah, as-salihatu yata'allamna ahkama dinihinna. Kata beliau rahmatullah, fa in tasolat, kalau bersambung bihi dengannya nun niswah, maka bunia dimabnikan ma'aha bersamanya ala sukun, di atas apa? Sukun. Karena fi'il mudhari kalau bersama dengan nun niswah maka pasti mabni di atas apa? Sukun. Nah, contoh as-solihatu yata'allamna ahkama dinihinna. Mana? Yata'allamna mabni di atas apa? Sukun. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wal walidatu yurdi'na. Mana? Fayata'allamna, maka yata'allamna, wa mitluhu yurdi'na, semisal dengannya yurdi'na, fi'lun mudhari'un mabniyun ala sukun. Fi'il mudhari mabni di atas sukun. Litisalihi binunin niswati, karena dia bersambung dengan nun niswah. Paham gak nih? Wa nunun niswah, dan nun niswah apa? Domirun muttasilun, kan nun yang menunjukkan banyak perempuan, berarti dia domir yang bersambung. Tahu domir? Kata ganti yang bersambung. Kenapa dibilang bersambung? Karena bersambung dengan fiilnya. Paham kan? Iya. Fi mahalli raf'in fa'il, berada dalam kedudukan rafa sebagai apa? Fa'il. Paham gak ini? Berada dalam kedudukan rafa sebagai apa? Fa'il. Fa in ittasalat bihi nunut taukidi, kalau bersambung dengannya nun taukid, kalau bersambung dengannya nun taukid, khafifatan kanat atau sakilatan, apakah dia ringan atau berat? Bunia ma'aha alal fathi, maka dimabnikan bersamanya di atas fathah, dimabnikan bersamanya di atas fathah. Ini sudah terkenal, alhamdulillah, kedua kalinya kita ambil. Nah, contoh layak tubanna, lihat layak tubanna Zaidun darsahu wala yajtahidan fi mudzakaratihi. Bercontohkan dua, yaktubanna sakilah, wala yajtahidan itu apa? Khafifah. Wa qaulu ta'ala la yakuna la yusjananna sakilah wala yakunan khafifah, karena tanwin itu nun sukun.
Tanwinnya itu adalah siapa? Nun sukun. Nanti akan ditulis di tulisan. Jelas ini? Paham ya? Kalau dalam Al-Quran yang tidak ditulis itu kan riwayat, ditulis dengan alif. Paham kan? Kemudian ada dua harokat kan? Kenapa? Bukan fi'il ditanwin. Tidak, ini bukan tanwin, ini nun taukid. Jangan sampai dibilang walayakunan itu tanwin. Fi'il tidak akan pernah ditanwin. Tapi kenapa itu ada 2 harokat? Itu harokat yang kedua adalah nun taukid yang disukun. Bisa pahami? Bisa dipahami? Bisa? Jelas ya? Fa, maka yaktubanna wa mithluhu yusjananna. Semisal dengannya adalah yusjananna. Fi'ilun mudhari'un mabniun 'alal fathi. Fi'il mudhari' mabni di atas fathah. Kenapa? Litisolihi binuni taukidi sakilati. Karena dia bersambung dengan nun taukid yang berat. Kenapa berat? Karena bacaannya tasdid. Wa yajtahidan wa mithluhu yakunan, lihat ditulis. Paham ini? Ditulis. Wa yakunan, jangan sampai dari mana ini? Itu tadi. Jangan salah paham. Paham ya? Ini di penjelasan di tulisan biasa. Kalau Al-Qur'an kita tulis sesuai dengan apa? Sekali lagi yang kita sebutkan tadi, Al-Quran kita tulis sesuai dengan riwayat, ya. Yang jelas jangan tuh melayani orang debat di Facebook, iya, rugi umur antum, ya, karena mereka tidak tahu, iya. Jadi yakunan, ini dua ini fi'il mudhari mabni di atas fathah aido, lihat. Fi'ilun mudhari'un mabniun 'alal fathi aido. Fi'il mudhari mabni di atas fathah juga. Kenapa? Litisolihi binunit taukidil khafifati. Karena dia bersambung dengan nun taukid yang ringan. Wa nunut taukidi, terus nun taukidnya apa? Kan tadi kalau nun nisbah fa'il, kalau nun taukid wa nunut taukidi sakilatan au khafifatan. Apakah dia yang berat tasdid atau yang ringan sukun? Harfun, itu sebagai huruf, itu ingat. Dan namanya huruf la mahalla laha minal i'rab. Namanya huruf tidak akan pernah punya kedudukan dalam i'rab. Semua huruf apapun di dalam baca kitab tidak pernah punya kedudukan. Jadi di samping dia mabni tidak punya kedudukan. Beda kalau isim. Kalau isim dia mabni punya kedudukan. Misalnya, hada kitabun, hada mabni, dada sukun, tapi kedudukannya marfu mubtada. Ini bedanya isim yang mabni dengan huruf. Kalau huruf sudah mabni tidak pernah punya apa? Kedudukan. Jelas kan? Jadi selalu bilang la mahalla laha minal i'rab. Tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Jelas? Jelas ini ya? Kemudian kata beliau selanjutnya, wa init tasola bihi alifutnaini, kalau bersambung dengannya alif itnaini, kalau bersambung dengannya alif itnaini. Nah contoh yadribani wa tadribani, lihat itu alamatnya jadinya apa itu? Jadinya apa alamatnya itu? Dhamma atau subutun nun? Subutun nun, tetapnya nun. Awawu jama'atin, atau bersambung dengan wawu jamaah. Nah contoh yadribuna wa tadribuna, juga marfu dengan subutun nun. Awwaya'u mukhotobatin, atau ya yang menunjukkan seorang perempuan diajak bicara. Nah contoh tadribina, contoh adalah apa? Tadribina. Maka apa? Kana i'rabuhu bil huruf la bil harokat. Lihat, maka i'rabnya dengan huruf bukan dengan harokat. Fahuwa fi hadhil amthilati marfu'un, dia dalam contoh-contoh ini dirofa. Kenapa dibilang dirofa? Litajarudihi anin nasibi wal jazimi, karena kosong dari penasab dan penjazm. Karena kosong dari penasab dan penjazm. Wa alamatu raf'ihi thubutun nuni, dan tanda rofanya adalah tetapnya nun. Paham ini? Tanda rofanya adalah apa? Tetapnya nun.
wal alifu awil wawu awil ya'u domirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il. Sementara alif atau waw atau ya domir yang muttasil. Apa artinya muttasil? Bersambung. Mabniun tetap, ala sukun di atas sukun, fi mahalli raf'in fa'il, berada dalam kedudukan rofa sebagai fa'il, berada dalam kedudukan rofa sebagai fa'il. Kama sayati bayanuhu fi niyabatin nuni anid dhammah insyaallah taala, sebagaimana akan datang penjelasannya dalam masalah nun menggantikan dhammah insyaallah. Akan datang ini penjelasan ulangnya. Jelas kalau bersambung dengan alif, waw, ya, maka alamat i'rabnya bukan dengan harokat tapi dengan apa? Huruf. Jelas ya? Jelas? Jelas ini? Alhamdulillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala. Lanjut toh, masih banyak waktu. Niyabatul wawi anid dhammati. Waw menggantikan dhammah. Lihat judulnya. Sekarang sudah selesai dhammah. Kita berlanjut dan melanjutkan pembahasan kita. Waw menggantikan dhammah. Kapan waw menjadi alamat untuk rafa dan pengganti dari apa? Dhammah. Beliau akan jelaskan. Qala, beliau berkata, wa ammal wawu fatakunu alamatan li raf'i fi mawdi'aini. Adapun waw maka menjadi alamat untuk rafa. Adapun waw maka menjadi alamat untuk rafa fi mawdi'aini, pada dua tempat. Dua saja. Ingat, waw menjadi alamat untuk rafa pada dua tempat, tidak ada ketiga. Di mana itu? Fi jam'il mudzakkari salimi wa fil asma'il khamsah, yaitu pada jamak mudzakkar salim. Kan jamak mudzakkar salim kan telah kita ketahui di buku dasar. Dia apa yang menunjukkan atas banyak laki-laki, lebih dari dua, dengan tambahan waw dan nun atau ya dan nun. Kapan waw dan nun? Di sini. Ketika dia rofa. Wa fil asma'il khamsah, dan pada isim-isim yang lima. Apa saja itu isim yang lima? Abuka, akuka, hamuka, dan fuka du malin. Makanya kata beliau wahia abuka wa akuka wa hamuki wa fuka wa du malin. Dipahami ini? Nanti akan beliau jelaskan kenapa dibaca hamuki. Ya, disyarat. Dua tempat. Aku katakan. Lamma anha al-musannifu al-kalama ala dhammati akhoda yatakallamu ala ma yanubu anha muqaddiman al-wawa ala ghairiha fadzakara annaha takunu alamatan ala raf'i al-kalimati fi mawdi'aini. Masya Allah. Saya katakan, lamma tatkala anhal musannif penulis, anha selesai, tatkala penulis selesai, al-kalam berbicara, tatkala penulis selesai al-kalam berbicara, ala dhammah, atas dhammah. Tadi kan baru selesai. Akhoda, maka beliau memulai yatakallam, berbicara, ala atas ma, apa yang yanubu anha, menggantikan darinya. Selesai dari dhammah, maka beliau berbicara tentang apa yang menggantikan dhammah. Muqaddiman, dalam keadaan beliau mendahulukan al-wawa, waw. Belum mendahulukan apa? Waw. Ala ghairiha, atas selainnya. Fadzakaro, maka belum menyebutkan annaha,
bahwasanya dia takunu alamatan, menjadi tanda ala atas rofahnya al kalimah, sebuah kata, fi maudhi'aini, pada dua tempat. Dia akan menjadi tanda akan rofahnya sebuah kata pada berapa tempat? Dua tempat. Apa itu? Ahaduhuma, salah satu dari keduanya. Salah satu dari keduanya jam'ul mudzakkaris salimu, jama' mudzakkar salim. Apa itu jama' mudzakkar salim? Beliau terangkan, huwa wa huwa, dan dia adalah kullus min dalla ala aksar minat naini bi ziyadatin fi akhirih wa salihun litajridi an hadhihi ziyadah wa atfu mitlihi wa atfi mitlihi alaihi. Masya Allah. Kata beliau rahimahullah, jama' mudzakkar salim adalah kullus min, setiap isim dalla yang menunjukkan ala atas aksar, lebih minat nain, daripada dua. Setiap isim yang menunjukkan atas lebih dari dua, biziyadatin, dengan tambahan, fi akhirih, pada akhirnya. Sengaja belum tidak sebutkan apa yang ditambah, karena masalahnya bisa tambah waw dan nun atau ya dan nun. Nah, ini belum berbicara di pembahasan rofa. Paham ya? Kita alhamdulillah sudah tahu di buku dasar, tambahan di akhirnya maksudnya adalah waw dan nun atau ya dan nun. Soleh, yang mana kata beliau ciri-cirinya soleh, baik, bagus, litajrid, untuk dikosongkan an hadhihi ziyadah, dari tambahan ini. Dari tambahan ini, misalnya muslimuna, coba hilangkan wawunya dan nun, tetap bagus. Beda kalau jama' taksir, kita hilangkan tambahan, misalnya rijal, hilangkan alif, rijal, hilangkan alif, rijal jadinya, padahal aslinya apa? Rojul. Jadi tidak soleh ketika dikembalikan. Anda pahami? Jadi ini tetap bagus untuk dikosongkan dari tambahan ini dan diatofkan yang semisalnya kepadanya. Gini, antum bilang ja'a zaiduna, apa artinya? Datang banyak zaid, lebih dari dua. Boleh antum bilang ja'a zaidun wa zaidun wa zaidun. Apa jadinya? Sama kan, ja'a zaiduna, datang banyak zaid, soleh, bagus juga diatofkan semisalnya saja dan kosongkan dari tambahannya. Antum bilang ja'a zaidun wa zaidun wa zaidun. Dipahami? Anda pahami ini? Jadi bisa dilepas tambahannya, kemudian atofkan saja yang semisalnya. Dipahami? Anda bilang gini, ro'aitu, jangan ro'aitu karena mansub, ya, masih bilang hadara al muslimuna. Boleh antum bilang hadarul muslim wal muslim wal muslim, kan sama, jelas lebih dari dua. Jelas untuk pengertian ini? Jelas ya? Iya, jadi tambahan itu. Nah, contoh ja'a zaiduna wa qauluhu ta'ala farihal mukhallafuna fakullun min, maka setiap dari az-zaiduna wal mukhallafuna jam'u mudzakkarin salimun, adalah jama' mudzakkar salim. Kenapa? Li'annahu ismun dalla ala aksar minatna ini, karena dia adalah isim yang menunjukkan lebih dari dua. Bisa babi ziyadatin fi akhirih, dengan sebab adanya tambahan pada akhirnya. Dengan sebab adanya tambahan pada akhirnya. Wahia, dan dia adalah al waw wan nun fi hadainil mithalaini, yaitu waw dan nun pada dua contoh ini. Pada dua contoh yang baru disebutkan, itu tambahan adalah siapa? Waw dan nun. Wal ya wan nun, bisa juga ditambah ya dan nun. Paham gak ini? Tapi tidak marfu. Taminah, finah pada contoh ro'aitu zaidina, marartu bizaidina, ya dan nun. Wasolihun litajridi, dan soleh, cocok
tetap baik, tetap bagus. Litajrid, apa artinya tajrid? At-tafriq, ay at-tafriq, untuk dipisahkan. Paham? Fatakul Zaidun wa Zaidun wa Zaidun. Paham kan? Bisa. Wa mukhallafun wa mukhallafun wa mukhallafun. Bisa? Wa salihun li'atfi mitlihi alaih, dan tetap soleh diatopkan semisalnya kepadanya. Kama ra'aita fi hadainil mithalain, sebagaimana yang antum lihat pada dua contoh ini. Fakullun min, ini inti dari kita. Fakullun min, maka setiap dari az-zaidun wal mukhallafun fa'ilun marfu. Itu hukumnya adalah sebagai apa? Fa'il, dan bacaannya di rofa. Fa'il dan bacaannya di rofa. Wa alamatu rafihi al-waw. Tanda rofanya adalah siapa? Tanda rofanya adalah siapa? Waw, niabatan anid dhammah, sebagai pengganti dari dhammah. Li'annahu jam'u mudzakarin salimun, karena dia adalah jama' mudzakar salim. Wa nun, sementara nunnya kan tandanya waw. Tandanya adalah siapa? Waw. Setelahnya kan ada nun. Nunnya apa? Kata beliau, wa nun iwadun anit tanwin. Nun itu pengganti dari tanwin. Kan gini, muslimun sebelum kita jamak. Kalau kita jamak, muslimuna, kan begitu. Waw tanda i'rabnya. Nun apanya? Pengganti dari tanwin yang ada di muslimun. Dipahami? Sebagai pengganti dari tanwin. Ya, fil ismil mufrad, yang ada pada isim mufrad. Jelas ya? Wasummiya hadal jam'u saliman, dinamakan jama' ini dengan salim. Jama' ini dinamakan dengan jama' salim. Kenapa? Li salamati mufradihi anit taksir, karena selamat mufradnya dari perubahan. Coba lihat. Muslimun, muslimuna, muslimina, ada perubahan dalam mufradnya? Tidak ada. Itu sudah dibilang jama' mudzakkar salim. Karena mufradnya apa? Selamat dari taksir, selamat dari perubahan. Alhamdulillah, kita cukupkan. Insyaallah besok baru tempat yang kedua, karena agak panjang sedikit, kita akhirkan saja besok. Alhamdulillah. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.